Argentina ini tim nasional rasa klub. Nah, Lautaro Martinez ini kelebihannya apa? Kelebihannya ada pada oportunismenya. Salam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Titis Widiatmoko di Titis Corner. Dan Argentina berhasil memenangkan laga kedua mereka di Copa America 2024 dengan mengalahkan Chile 1-0 lewat gol dari Lautaro Martinez di menit ke-88. Bagi banyak orang hasil ini seperti sebuah kejutan, karena kalau melihat pertandingannya ya, Chile betul-betul memberikan perlawanan. Tetapi kalau melihat perkiraan, prediksi sebelum pertandingan, memang Argentina sudah disebut bakal memenangkan pertandingan ini. Chile menunjukkan resilient mereka ya, kealotan mereka, keuletan mereka untuk bisa menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Dan memang rekor pertemuan antara kedua tim ini menunjukkan bahwa Chile itu bukan lawan yang mudah sebenarnya bagi Argentina. Jadi dalam 13 pertemuan terakhir, kalau dihitung hanya sampai menit ke-90, itu Chile kalah 8 kali. Tetapi 7 kekalahan itu melalui margin 1 gol saja. Jadi pertandingan antara Argentina melawan Chile itu selalu ketat. Jadi Chile itu sangat mengenal Argentina. Jadi 6 pemainnya itu bahkan membela klub di Argentina. Ada yang di River Plate, ada yang di Huracan, ada yang di Gimnasia La Plata. Jadi mereka sudah sangat kenal dengan Argentina. Bahkan pelatihnya sendiri, Ricardo Gareca, ini adalah orang Argentina. Dan ini pelatih yang sudah sangat berpengalaman ya di Amerika Latin. Dia lama bersama dengan tim nasional Peru dari 2015 ke 2022, mengantar Peru ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Dan kemudian setelah istirahat setahun melatih klub di Vélez Sarsfield, dia bersama dengan tim nasional Chile. Dan ini juga mantan pemain tim nasional Argentina di era 80-an, dari tahun 81 sampai 86, Ricardo Gareca. Jadi ini orang yang sangat kenal betul sepak bola Argentina. Wajar jika kita melihat taktiknya, strateginya, bagaimana dia bertahan, bagaimana anti formasi Argentina yang dia gunakan, bagaimana dia memilih pemain, itu memang betul-betul bisa membendung strategi dari Argentina. Nah, Argentina, Lionel Scaloni lagi-lagi ya, seperti yang saya ulas, bahwa mereka mengganti komposisi pemain. Jadi Lionel Scaloni tidak pernah memasang pemain-pemain yang sama setelah pertandingan pembuka. Nah, kali ini dia juga mengganti, misalnya masuknya Nicolas Tagliafico, Nico Gonzalez, Enzo Fernandez. Ini ada beberapa perubahan yang dia lakukan ya. Itu kan strategi ya, tergantung lawan seperti apa sehingga kita melakukan perubahan. Nah, kata kuncinya mungkin dari Argentina ini adalah bagaimana dia bisa menang, bagaimana tim ini bisa mengelola pertandingan, adalah karena memang Argentina ini tim nasional rasa klub. Jadi siapapun yang pergi itu tidak menjadikan konflik, dan siapapun yang datang itu bisa mudah beradaptasi. Itu kuncinya Argentina di situ. Jadi tim nasional rasa klub. Nah, Anda bisa melihat sendiri bagaimana ketika Nico Gonzalez keluar, masuk Angel Di Maria, kemudian Enzo Fernandez keluar, masuk Giovanni Lo Celso, kemudian Lautaro masuk menggantikan Julian Alvarez. Bahkan dua bek kanan kiri itu bisa diganti secara bersamaan. Kalau sebelumnya yang main adalah Molina diganti Montiel, Tagliafico kemudian diganti oleh Marcos Acuña. Itu setelah pergantian itu ya tetap smooth gitu permainan. Ya tidak ada tidak ada sesuatu yang menimbulkan gejolak. Tapi dari pergantian itu kemudian bisa menjadi senjata rahasia. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Lautaro Martinez. Nah, Lautaro Martinez ini kelebihannya apa? Kelebihannya ada pada oportunismenya. Oportunismenya itu kalau disederhanakan dalam bahasa lokal adalah dia bisa berada dalam waktu dan tempat yang tepat.
Nah itu yang menggambarkan Lautaro Martinez. Jadi kalau misalnya dalam video saya sebelumnya saya melihat menulis bahwa Lautaro ini pewaris Messi, ya sebenarnya memang secara skill, secara keahlian individu, secara visi bermain dan lain-lain berbeda ya karakter antara Lautaro dengan Messi ini. Tetapi dalam bagaimana dia mengisi kekurangan yang dimiliki oleh Argentina, Lautaro ini bisa berperan seperti Messi. Jadi ketika semuanya buntu, tiba-tiba oportunisme dia itu datang. Nah kita melihat proses terciptanya gol dari Lautaro ya di menit ke-88 itu oportunis banget lah. Jadi tendangan sudut dari Messi, kemudian ada kemelut, bola ditendang oleh back tengah mereka ya. Kemudian bola membentur ya, ada Lo Celso di situ berduel dengan pemain belakang Chili, kemudian rebound dan dihantam oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Ya, shoot pertama setelah tendangan sudut dari Messi itu oleh Lisandro. Ya, jadi kita melihat bahwa dia bisa mencium posisi yang tepat pada sebuah kemelut. Itulah Lautaro Martinez dan dia memang sepertinya sangat akrab dengan turnamen ini ya di Copa America ya. Dia 11 laga di Copa America dan sudah menciptakan 6 gol dan musim ini juga musim keemasan dia ya, 24 gol di Serie A, 27 gol total di semua kompetisi musim ini. Nah, ini pemain yang sedang berada dalam top performanya. Chile sebenarnya sayang kalau mereka harus kehilangan 1 poin minimal ya, harus kehilangan 1 poin karena mereka punya 3 peluang termasuk dari Echeverria. Echeverria ini adalah pemain yang juga tampil di Argentina ya. Echeverria tendangannya tadi keras sekali. Rodrigo Echeverria 29 tahun ya, bermain untuk Huracan. Nah di Chile sendiri juga banyak pemain-pemain yang berpengalaman yang dipasang oleh pelatih Ricardo Gareca. Kita melihat di posisi kiper misalnya ada Claudio Bravo. Ini kan temannya Messi di Barcelona. Kemudian kita melihat di belakang tuh masih ada Mauricio Isla. Ini kan pemain kawakan. Ini juga bersama Argentina ya, tim Argentina bersama Independiente. Nah, kemudian di tengah kita juga masih melihat nama Dario Osorio, Eric Pulgar yang lama di Serie A dan sekarang di Flamengo. Rodrigo Echeverria, Alexis Sanchez, nah Eduardo Vargas ini malah pemain yang sudah sangat senior ya, 34 tahun usianya, sekarang di Brasil ya bersama Atletico Mineiro, capsnya udah 111. Jadi Chile seharusnya memang bisa ambil dengan strategi bertahan total, Ricardo Gareca dan sekali serangan balik tadi, mereka sebenarnya bisa mengharapkan satu poin lah setidaknya ya, 1 poin yang bisa mengamankan kesempatan. Nah Argentina, kita tidak bisa bicara Argentina tanpa bicara tentang Messi. Bagaimana Messi di pertandingan ini? Messi kita lihat ada sedikit problem dengan kakinya ya, dengan kaki ada pelanggaran oleh pemain Chile, kena pahanya, jadi dia disebut sebagai bekerja dengan 1 kaki sepanjang pertandingan di babak kedua. Nah, peristiwanya di babak pertama, tapi dia menit 36 sempat mendapatkan peluang ya, tendangan kaki kiri yang mencium tiang gawang. Performa dia bagus ya, bagus Mas. Dalam kondisi fisik seperti itu, dalam kondisi kaki yang ada sedikit masalah, tapi dia masih bisa memberikan tendangan bebas yang memicu terciptanya gol. Bintang Argentina kalau saya lihat di pertandingan ini adalah Cristian Romero. Ini back yang betul-betul bisa tampil dominan. Ya, dia bisa ngantongin lah istilahnya tuh, ngantongin pemain-pemain penyerang-penyerang Chile. Dibu Martinez kalau dibilang bintang lapangan ya bisa juga enggak, karena dia selama 70 menit itu hampir enggak bekerja ya. Tetapi sekalinya bekerja dalam kurun 5 menit dia bisa melakukan 6 atau 5 menit dia bisa melakukan 3 penyelamatan penting bagi Argentina. Itu
itu kuncinya kiper atau pemain yang spesialis turnamen, spesialis laga-laga besar itu ya tipikal seperti Dibu Martinez itu. Jadi ketika nggak dibutuhkan dan sekalinya lama nggak dibutuhkan, sekalinya dibutuhkan dia bisa menunjukkan kemampuannya. Ya bayangkan ya kalau kita melihat shooting dari on target dari pemain Chile kan berbahaya tadi di pertengahan babak kedua ya. Menit 70-an lah ada 3 peluang dari Chile dan itu bisa diamankan oleh Dibu Martinez. Jadi memang kiper yang istimewa. Lini tengah Argentina ya ini pertarungan yang penuh dengan physicality ya. Physicality, challenge, tackle-nya banyak, duelsnya banyak, recovery bolanya juga banyak. Ini partai yang betul-betul menguras fisik. Ini betul-betul partai khas sepak bola Amerika Selatan itu ya seperti ini. Nah, yang menarik dari sepak bola Amerika Selatan itu ya yang seperti ini dibandingkan dengan sepak bola Eropa. Kerasnya itu, keras antar pemain itu, kemudian skill individunya itu yang membuat sepak bola Amerika Selatan itu terasa indah. Jadi Lautaro The Hero, dia yang menyelamatkan Argentina, membawa Argentina lolos ke putaran berikutnya. Tinggal menunggu kepastian lawan dari grup B nanti siapa. Apakah Meksiko? Kalau kita lihat ya Meksiko ya. Kalau di peringkat 2, tapi kan itu belum akan banyak berubah ya. Masih ada juga Venezuela, juga masih ada kesempatan. Satu lagi adalah Panama ya. Ya kita lihat bagaimana nanti lawan yang akan dihadapi oleh Argentina. Dan saya pikir Argentina paling tidak akan bisa mengamankan satu tempat di semifinal. Begitulah review Argentina lawan Chile, partai yang betul-betul menunjukkan kelas di Amerika Selatan ini yang menarik sekali menurut saya. Silakan jika Anda punya pandangan lain tulis di kolom komentar, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.